Desa Sukamulya merupakan salah satu desa yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Caringin. Daerah ini merupakan daerah datar tinggi yang terdiri dari pegunungan, pesawahan, dan perkebunan. Mayoritas warga bekerja sebagai petani dan peternak, khususnya di RW 6. Desa ini merupakan desa yang rawan akan bencana, khususnya tanah longsor. Dan selama beberapa hari, di desa ini dilanda hujan yang deras selama 1 minggu berturut-turut. Oleh karena itu, kepala desa meminta warga untuk mengikuti penyuluhan kesehatan bencana tanah longsor dari mahasiswa Stikes Kota Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita. Sebelumnya perkenalkan, saya Silva Cynthia sebagai moderator yang akan membimbing jalannya acara pendidikan kesehatan mengenai mitigasi bencana tanah longsor ini. Untuk pertama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua langsung saja ya pemaparan materi kepada Teh Intan, dipersilakan. Ibu, bapak-bapak, teteh. Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan kali ini saya Intan Fadila bersama teman saya Hilmi akan menjelaskan bagaimana cara penanganan bencana tanah longsor. Saya jelaskan lebih detail ya. Tanah longsor adalah peristiwa alami yang terjadi ketika massa tanah atau balutan bergerak berpindah dari posisi asalnya menuju ke bawah. Jadi dari tanah atas menuju ke bawah gitu ya. Sebelumnya saya mau bagikan dulu leafletnya, boleh dibagikan materinya? Oke, ini materinya bisa disimpan oleh ibu-ibu sama bapak-bapak, boleh dibaca nanti di rumah ketika lupa ya. Kita lanjut. Nah, penyebab tanah longsor ini yang pertama ada hujan. Hujan dengan intensitas tinggi. Jadi kalau hujannya berangsur lama gitu 2-3 hari itu bisa menyebabkan longsor. Yang kedua ada lereng terjal. Nah, longsor juga disebabkan karena ada lereng gitu yang terjal, itu bisa menyebabkan tanah longsor. Yang ketiga, tanah kurang padat. Jadi si tanahnya teh merupui gitu ya. Kalau di sini mah bahasanya merupui ya. Jadi kurang padat, itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nah, yang terakhir ini yang paling sering ya, penebangan pohon sembarangan. Nah, ya betul. Kalau nebang pohon itu bisa menyebabkan tanah longsor. Ada yang bertanyain dulu gak? Gak ada. Kita lanjut ya. Tanda gejala tanah longsor yang pertama, kondisi tebing rapuh, tadi teh yang merupui gitu tanahnya gitu. Jadi si tanah teh cepat ke bawah kalau terbawa arus teh. Yang kedua, di sekitar lereng pohon tiang-tiang rumah mulai tampak miring. Terus yang ketiga, terjadi perubahan bentuk bangunan rumah. Yang terakhir, terdengar suara gemuruh di atas lereng disertai getaran pada permukaan tanah. Kalau misalkan ada tanah longsor, itu tiba-tiba kayak ada suara gemuruh, terus ada gempa kecil gitu ya, suka ada tanda-tandanya. Itu teh harus tahu gitu kita teh. Oh ini teh ada suara terus ada getaran kecil, berarti tanda-tanda mau longsor gitu ya. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak harus waspada kalau ada tanda-tanda kayak gitu. Lalu selanjutnya ada dampak bencana tanah longsor. Banyak menelan korban gitu dari tanah longsor ini. Lalu kerusakan infrastruktur dari tanah longsor ini, rumah-rumah, bangunan, jalan itu rusak ya. Jadi banyak akibat. Tidak ada yang mau bertanya juga ya teh, kita tutup aja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, gimana ibu-ibu, paham semuanya? Paham, alhamdulillah ya.
Nah, acaranya sudah selesai karena tidak ada yang bertanya. Masih ada yang ingat gak tadi longsor itu kira-kira karena apa? Yang bisa menjawab acungkan tangan. Ya. Boleh Ibu apa? Ya. Air dan resapan air meresap ke dalam tanah karena tanah itu tidak bisa menahan. Iya. Terjadilah tanah longsor dan ada juga kerusakan seperti penebangan pohon. Iya. Ya, betul. Betul. Tepuk tangan. Baik, semuanya sudah paham ya apa itu bencana tanah longsor. Baik, saya tutup aja acara pendidikan kesehatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa, tepatnya di Desa Sukamulya RW 6, warga tengah menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Ada yang menyapu halaman, bertani, membersihkan rumput, dan beberapa ibu-ibu tampak asyik berbincang di sebuah warung. Namun, saat siang hari, hujan tiba-tiba turun. Sehingga warga menghentikan aktivitas mereka dan kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, kadang panas, kadang hujan. Iya, Kak, sekarang harus hati-hati. Coba nanti masih bentar lagi masih hujan. Iya, iya betul. Apalagi sekarang banyak yang melanda hujan dan banyak bencana, kadang banjir, angin besar, terus sampai tanah longsor. Iya, ya, Kak, jadi takut. Aduh, saya tuh kan baru saja diomongin udah hujan. Ayo, Kak, kita bantu ke rumah daripada kehujanan. Setelah 2 hari diguyur hujan tanpa henti, warga Desa Sukamulya memilih tetap berada di rumah karena cuaca yang tidak bersahabat. Sehingga berbagai kegiatan pun terpaksa dihentikan. Memasuki hari ketiga, hujan mulai reda, sehingga masyarakat perlahan kembali beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Ketika warga mulai beraktivitas di luar rumah, hujan tiba-tiba turun dengan deras, membuat mereka bergegas mencari tempat berteduh di sebuah warung yang tak jauh dari lokasi mereka. Hujan semakin deras, disertai suara gemuruh. Lalu, mendadak warga merasakan getaran kecil seperti adanya pergeseran tanah. Pergeseran tanah tersebut menimpa warung tempat mereka berlindung, sehingga warga pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Warga menelpon ke ketua RW. Terjadi tanah longsor di Desa Sukamulya.
tepatnya di warung Bu Endang pada saat ini pukul 13. Tolong segera kirimkan bantuan. Baik, akan segera ke sana dan melapor ke Ketua BNPB. Ketua RW menghubungi Ketua BNPB. Setelah terjadi bencana tanah longsor di Desa Sukamulya RW 06, tepatnya di Warung Madura pada saat ini pukul 13.00 WIB, tolong segera kirimkan bantuan. Baik, akan segera ke sana dan lapor kepada tim kesehatan. Ketua BNPB melapor kepada Ketua Tim Kesehatan. Telah terjadi bencana tanah longsor di Desa Sukamulya RW 06, tepatnya di Warung Madura pada saat ini pukul 13 WIB. Terdapat beberapa warga yang tertimbun tanah longsor. Tolong segera kirimkan tim medis dan ambulan. Ya, baik, terkomplit. Bantuan akan segera datang dan saya akan mengirim tim triase dan tim medis lainnya. Ketua Tim Kesehatan mengumumkan di kantor kepada anggota kesehatan. Tanah longsor di RW 06 Desa Sukamulya, segera kirim tim penolong ke lokasi bencana, dibutuhkan tim triase, tim medis, dan tim evakuator. Saya sendiri yang akan menjadi ketua tim penolong. Terima kasih. Tibalah mereka di lokasi bencana, terdengar suara tangisan dan rintihan korban. Korban mulai berjatuhan, banyak dari mereka yang mengalami cedera ringan hingga parah. Warga tak hentinya berteriak histeris meminta pertolongan. Ketua Tim Kesehatan melakukan pengarahan kepada anggota tim medis di tempat kejadian. Mana? Tim triase mulai memilah korban dengan memasang pita sesuai dengan kondisi korban. Tim triase hijau masuk, korban tidak gawat, tidak darurat. Tenang dan bisa berjalan, harap menuju ke sini. Harap ke sini. Korban yang bisa berjalan diberi pita hijau. Korban yang bisa berjalan diberi pita hijau. Tim triase kuning masuk, korban gawat tidak darurat. Satu orang tim perawat triase dan satu warga triase kuning datang menghampiri korban. Terdapat 2 korban, 1 pasien dengan luka pendarahan aktif di tangan kiri. Kesadarannya penuh, nadi 119 kali per menit, jalan napas clear. Beri tanda pita kuning. 1 pasien dengan fraktur tertutup di kaki kanan. Kesadaran penuh, nadi 121 kali per menit, terdapat memar dan bengkak. Beri tanda pita kuning. Tim triase merah masuk. Tim triase merah, 1 orang warga triase dan 1 perawat triase datang menghampiri korban. Ada korban mengecek respon pasien. Pasien tidak berespon, kemudian diberi rangsang nyeri. Tidak ada respon, cek nadi karotis. Nadi tidak geraba, pernapasan dicek dan dilihat, didengarkan, dan dirasakan hembusan nafas. Hembusan nafas tidak ada. Beri tanda pita merah. Semua tim medis datang sesuai dengan pita triase memberikan pertolongan pertama pada korban. Tim medis 1 datang menghampiri korban pita merah dan melakukan pertolongan pertama pada korban, henti napas dan henti jantung. Pasien pertama, cek respon, cek nadi karotis dan cek pernapasan. Nadi tidak teraba dan napas tidak terasa. Lakukan
resusitasi jantung paru. Cek respon kembali. Pasien ROSC diposisikan miring mantap. Pasien kedua. Cek respon, cek nadi karotis dan cek pernapasan. Lakukan napas tidak ada dan nadi tidak ada, lakukan resusitasi jantung paru. Cek respon kembali. Tidak berespon, nadi tidak teraba dan napas tidak ada. Pupil mata anisokor, pasien dinyatakan meninggal dunia. Beri tanda pita hitam dan tutup korban dengan kain. Tim medis 2 datang menghampiri korban hitam kuning dan melakukan pertolongan pertama pada korban pendarahan aktif dan teratur. Pasien pertama, posisi pendarahan di tangan kiri dengan pendarahan aktif, balut tekan luka, kemudian tinggikan tangan korban lebih tinggi dari jantung. Hah? Pasien kedua, posisi fraktur di kaki sebelah kanan dengan fraktur tertutup. Ukur di kaki yang sehat, lalu pasang mitela. Angkat pasien ke lutut, 1, 2, 3.
Dalam hitungan ketiga, angkat pasien ke dada. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, simpan pasien di pinggang. Hadap kanan kiri. Maju, jalan. Seminggu kemudian, mahasiswa datang ke posko bencana untuk melakukan trauma healing kepada korban bencana tanah longsor, yaitu dengan melakukan relaksasi otot progresif untuk mengurangi kecemasan pasca bencana. Progresif tujuannya yaitu agar mengurangi kecemasan Bapak Ibu pasca bencana ya. Untuk waktunya 10 sampai 15 menit dan tempatnya di sini. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bersedia? Baik, jika bersedia kita mulai dengan posisi yang nyaman. Bagaimana posisinya, udah nyaman belum?